Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah menciptakan kita semua, yang telah memberikan rizki kepada kita, dan yang akan mewafatkan kita semua. Senantiasa kita bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan jangan sekali-kali kita kufur kepada nikmat tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita berikan dan kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang kita banggakan dan kita sayangi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa memperjuangkan sunnah nabinya sampai Allah wafatkan kita semua di atas keimanan. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin, di mana pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas sebuah hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab ini di bab yang pertama, berkaitan tentang ceritanya Yazid atau ceritanya Ma'an ibn Yazid ibnul Akhnas. Tidak usah kita ulangi jamaah sekalian. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang selanjutnya, hadis nomor 6 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin sudah kita singgung sedikit tentang hadis ini, hadis yang sangat menarik. Tetapi tidak mengapa kita ulangi kembali hadis ini supaya apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu kita ulang lagi di pertemuan ini agar lebih mengena di dalam pembahasan tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau membawakan hadis wa an Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, atau Sa'ad ibn Abi Waqqas huwa ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thulutsai mali qala la qultu fashatru ya Rasulullah فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى أن تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازدادت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم an mata bi Makkah, muttafaqun alaihi. Hadis menarik jamaah, agak panjang hadisnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dan para ulama-ulama yang lain. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kita tahu bahwasanya terdapat hadis yang sangat mulia riwayat Al-Imam Tirmidzi dan lain-lain bahwa Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, ada 10 orang sahabat yang pasti dijamin masuk surga. Salah satu di antaranya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang muhajirin, orang yang berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah untuk membantu Nabi SAW dalam dakwah. Beliau juga terkenal sebagai ahli pedang. Beliau juga terkenal sebagai orang yang sangat-sangat semangat dalam menyebarkan agama Islam. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia
yang beliau dijuluki sebagai ibnu ammi zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah anak dari pamannya istri Nabi yang bernama Khadijah. Jadi Khadijah punya paman, anaknya ini adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terjalin semenjak di Mekkah. Bahkan kalau kita lihat nasabnya Sa'ad ibn Abi Waqqas itu bertemu dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Jadi namanya Sa'ad ini Sa'ad ibn Malik ibn Abi Waqqas, kemudian ibn Wuhaib ibn Abdi Manaf ibn Zahrah ibn Kilab. Jadi Sa'ad ketemu dengan Nabi di kakek yang namanya Kilab. Nabi juga sama. Nabi SAW nasab beliau Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Jadi sama-sama ketemu di kakek nomor 7, atau kalau dari Nabi SAW di kakek nomor 6. Sama-sama ketemu Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Itu salah satu nasab Nabi SAW yang disepakati oleh para ulama-ulama kita. Nah, jadi Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah sahabat yang mulia, yang beliau juga salah satu anak pamannya dari Khadijah radhiyallahu anha. Beliau pernah bercerita, jamaah sekalian rahimakumullah. Kata beliau, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada'. Ketika hajjatul wada', ketika haji yang besar, tahun ke berapa hajjatul wada'? Siapa yang tahu? Hajjatul wada' tahun ke berapa? Tahun ke 8 Hijriyah. Ketika tahun ke-8 Hijriyah, Nabi SAW menjengukku di Mekkah. Loh, kenapa saat tidak di Madinah? Kenapa saat di Mekkah? Jadi kalau kita kembali lagi beberapa tahun sebelumnya, kita ketahui bahwasanya di tahun ke-6 Hijriyah ada sebuah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Hudaybiyah, di mana di saat itu Nabi SAW dengan para sahabat ingin melaksanakan umroh. Nabi melihat di dalam mimpi beliau bahwa beliau dengan para sahabat masuk ke kota Makkah dalam keadaan aman. La tadkhulunnal masjidal harama aminin muhalliqina ru'usahum wa muqassirin, dalam surat Ahzab. Allah katakan kalian akan masuk ke dalam kota Makkah dalam keadaan kalian sedang melaksanakan umrah atau haji. Kalian botak, sebagian di antara kalian ada yang cukur biasa. Ketika itu Nabi SAW bermimpi, beliau dengan para sahabat berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah. Akhirnya ketika beliau bangun, beliau umumkan kepada para sahabat, besok atau beberapa hari lagi kita berangkat ke Mekah. Sesampainya jamaah sekalian rahimakumullahu jami'an di daerah namanya Hudaybiyah, orang-orang kafir Quraisy sudah memblokade. Enggak boleh Nabi dengan sahabatnya masuk ke kota Mekah. Akhirnya singkat cerita terjadilah perjanjian, yang mana perjanjian itu kalau kita membacanya secara akal logika kita seakan-akan kaum muslimin di sana terpojokkan. Salah satu poin yang dibahas di perjanjian Hudaybiyah, yang mana ketika itu Nabi menandatanganinya adalah orang-orang yang berangkat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mereka masuk ke dalam agama Islam, tapi mereka masih meninggalkan harta dan anak-anak ataupun keluarga di kota Mekah. Maka wajib bagi Nabi SAW untuk memulangkan mereka semua ke kota Mekah. Nah, ini salah satu poin perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau ada para sahabat yang sudah berangkat hijrah ke kota Madinah, ternyata keluarganya masih di kota Mekah, maka Nabi wajib memulangkan orang-orang ini ke kota Mekah. Tapi kalau ada di antara orang-orang Madinah yang mereka berangkat ke kota Mekah, itu enggak wajib bagi orang-orang kafir Quraisy untuk mengembalikan mereka ke kota Madinah.
Makanya ketika itu jamaah, tatkala para sahabat ngelihat Nabi menandatangani itu, para sahabat agak kurang serak. Mereka enggak setuju dengan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusiawi, seakan-akan di sini kaum muslimin terpojokkan. Ya enggak? Orang-orang muslim, muhajirin, mereka wajib balik ke kota Mekah. Adapun orang-orang yang kota Madinah ke kota Mekah, mereka enggak perlu untuk balik ke kota Madinah. Kaum muslimin di sini terpojokkan. Akhirnya mau enggak mau jamaah, Nabi pun menyuruh para sahabat yang masih mempunyai keluarga di kota Mekah untuk balik ke kota Mekah. Nah, di antaranya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Singkat cerita jamaah, masuk di tahun ke-8 Hijriyah, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu terjangkit penyakit yang parah. Beliau pun mengatakan, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjengukku pada tahun Hajjatul Wada' min waja'in ishtadda bi. Karena aku ketika itu sedang sakit keras. Benar-benar sakit keras. Akhirnya aku pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Wahai Nabi, engkau melihat bagaimana keadaanku saat ini. Aku sudah sakit. Kayaknya umurku enggak panjang. Bagaimana pendapatmu hai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, wa ana dzu malin wala yarithuni illa ibnatun li. Aku ini orang yang punya banyak harta, tetapi aku cuman punya anak perempuan satu. Enggak punya anak laki-laki, cuman punya anak perempuan satu. Nah, ini Masya Allah jamaah sekalian, dari potongan hadis ini saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW itu senang untuk menjenguk orang sakit. Senang untuk jenguk orang sakit. Dan uniknya, tatkala Nabi menjenguk orang sakit, Nabi itu memberikan poin positif kepada mereka. Perkataan-perkataan positif. Supaya apa? Supaya orang yang sakit itu mereka bisa semangat untuk sembuh. Makanya Nabi dalam beberapa hadis beliau ketika menjenguk orang sakit, beliau doakan syafaqallah syifaan ajilan. Dalam riwayat lain, Allahumma ya syafi ishfi abda fulanin. Wahai Allah yang memberikan kesembuhan, sembuhkanlah hambamu ini. La shifaa illa shifauk, shifaun la yughadiru saqama. Kesembuhan yang ada pada dirimu, yang mana kesembuhan tersebut datang dari dirimu ya Allah. Ketika engkau telah menyembuhkan fulan ini, jangan engkau sembuhkan dia dalam keadaan penyakitnya masih ada. Sembuh sesembuh-sembuhnya. Nabi memberikan hal positif kepada orang yang sakit. Ini enggak boleh jamaah sekalian, dan bukan termasuk adab ya. Ketika kita menjenguk orang sakit, kita malah mendoakan kejelekan bagi orang yang sakit itu. Walaupun bercanda, tapi kita nggak boleh untuk mengucapkannya. Ngelihat kawan kita udah agak sekarat-sekarat dikit, kita ngomong kayaknya waktu ente nggak lama di sini. Coba tulislah wasiat. Kayak gitu, nggak boleh. Berikan hal positif kepada kawan kita itu, supaya dia semangat untuk sembuh, supaya dia semangat untuk mengarungi kesembuhan itu, mendapatkan kesembuhan tersebut. Bukan malah kita takut-takutin. Nah, cantengan dikit ngomong, kayaknya ini harus amputasi nih. Cantengan amputasi. Gak seperti itu. Nabi SAW ketika beliau menjenguk orang sakit, beliau doakan. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Udah gak apa-apa, insyaallah Allah mudahkan antum sembuh, Allah mudahkan antum diampuni karena sebab penyakit yang antum derita. Ini doa Nabi SAW. Ini hal positif yang Nabi sampaikan kepada orang-orang yang sakit. Nah, ketika Nabi SAW datang ke kota Mekkah, kemudian menjenguk Sa'ad ibn Abi Waqqas, Nabi SAW memberikan hal positif kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Di saat itulah Sa'ad juga, mumpung ada Nabi, beliau bertanya tentang sebuah perkara. Beliau mengatakan, wahai Nabi, aku ini orang yang punya harta banyak,
Dan aku cuman punya anak perempuan satu. Kalau aku meninggal, boleh enggak hartaku ini, kata beliau, afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Boleh enggak hartaku ini 2/3 aku sedekahkan kepada orang, 1/3 aku berikan kepada anakku. Nah, 2/3 buat orang lain. Buat siapapun yang mau ambillah hartanya. 1/3 buat anaknya, buat anak perempuannya. Nah, maka Nabi mengatakan tidak boleh yang demikian. Kemudian saat masih ngomong, fasyatru ya Rasulullah, kalau setengah gimana? Taruh misalnya hartanya 3M yang ditinggalkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, 3M. Berarti kalau setengah, 1,5 M buat orang lain, 1,5 M buat anaknya perempuan. Maka Nabi mengatakan nggak boleh juga. Kemudian saat masih mengatakan fathulutsu ya Rasulullah, kalau 1/3 bagaimana? 1/3 aku sedekahkan, 2/3 buat anakku. Maka Nabi mengatakan ats-tsulus wa tsulusu katsir. Iya udah deh, nggak apa-apa 1/3. Tapi ingat, 1/3 aja udah banyak itu. 1/3 aja sudah banyak. Kayak misalnya kemarin sudah kita jelaskan, kalau saat punya harta 9M, 1/3-nya berarti 3M. Dia sedekahkan, 6M-nya buat anaknya. 3M banyak jamaah. 3M banyak. Maka Nabi mengatakan ats-tsulus wa tsulusu katsir wa fi riwayah kabir. 1/3 itu udah banyak dan itu udah besar. Kemudian Nabi mengatakan jamaah, ini poin uniknya, kata Nabi SAW, innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafun nas. Kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, ingat, ketika engkau meninggalkan anak-anakmu, ahli warismu dalam keadaan mereka punya uang, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan mereka minta-minta. Nah, di sini seorang bapak mau tidak mau diharuskan untuk punya uang, untuk punya harta, untuk punya warisan yang mana dia berikan nanti ketika dia wafat. Supaya apa? Supaya anak-anaknya tatkala bapaknya wafat mereka tidak minta. Mereka enggak minta-minta. Dengan harta bapak yang ditinggalkan oleh bapaknya mereka bisa hidup. Mereka juga mungkin bisa sekolah, mereka bisa berdagang, mereka bisa mengelola uang yang ditinggalkan oleh bapaknya. Yang demikian jamaah harus kita berikan hak anak-anak kita. Jangan sampai seorang tatkala dia meninggal, dia enggak meninggalkan apapun kecuali cuman utang. Yang ribet ahli warisnya membayarnya. Maka jangan sampai ketika kita meninggal di dunia ini kita hanya meninggalkan utang buat anak-anak kita ataupun buat istri kita. Kita harus meninggalkan apa yang bermanfaat bagi mereka. Kalau memang yang bermanfaat adalah uang, kita tinggalkan uang. Kemudian beliau mengatakan, Nabi mengatakan, wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Wahai Sa'ad, ingat, tidaklah engkau memberikan nafkah, engkau niatkan nafkah yang kau keluarkan itu untuk Allah, mengharap wajahnya Allah, pasti kau akan diberikan balasan kebaikan terhadap nafkah itu. Sampai-sampai sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu, kau hantarkan dengan tanganmu ke mulut istrimu. Kalau kau niat mengantarkan nasi tersebut kepada istrimu itu niat karena Allah, Allah berikan pahala. Lihat jamaah, ini indahnya Islam di sini. Makanya ketika kita mencari nafkah itu bukan hanya kita mencari nafkah agar kita dapat uang. Coba cari nafkah untuk Allah. Niat ikhlas karena Allah. Tawakal kepada Allah. Jadi sembari kita mendapatkan uang, Allah juga akan memberikan kepada kita pahala yang besar. Nah, saat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian
Sa'ad mengatakan, qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Sa'ad mengatakan, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau tinggalkan untuk sahabat-sahabatku nanti? Nah, atau apa yang aku tinggalkan untuk sahabat-sahabatku nanti? Bagusnya apa yang aku tinggalkan untuk para sahabat-sahabatku? Maka Nabi mengatakan, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'ah. Ingat wahai Sa'ad, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu amaliyah kebajikan yang kau kerjakan, apalagi amaliyah tersebut bisa diamalkan oleh orang-orang setelahmu. Menjadi pionir untuk mengerjakan kebaikan. Orang-orang yang melihat kita, mereka semangat juga untuk mengerjakan kebaikan. Nah, memang ada jamaah, ada beberapa amalan yang kita itu diharuskan untuk mengungkap amalan itu. Nggak boleh disembunyikan. Tidak boleh disembunyikan. Kenapa? Karena kalau disembunyikan, orang malas mengerjakannya. Tapi kalau kita ungkap, kita umumkan kepada manusia, manusia yang lain akan semangat dan terpacu mereka untuk beramal juga. Contoh misalnya jamaah sekalian rahimakumullahu jami'an, salat di masjid. Apakah salat di masjid itu sembunyi-sembunyi atau kita ungkap di hadapan manusia? Kita ungkap di hadapan manusia supaya orang ngelihat kita ini salat. Orang lain pun ketika ngelihat di masjid ada orang salat, mereka terbawa dan terpancing untuk salat juga. Juga permasalahan misalnya yang kemarin kita jelaskan jamaah, yang kita singgung kemarin, ketika bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, persaingan mereka berdua dalam sedekah. Kemarin kita singgung ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyedekahkan setengah hartanya. Kemudian dia anggap bahwa setengah harta ini nggak ada lagi orang yang bisa mengalahkan Umar. Ternyata Abu Bakar datang ke Nabi SAW ketika perang Tabuk, datang ke Nabi membawa semua hartanya. Ini benar-benar Abu Bakar datang membawa seluruh harta. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, loh, kenapa para sahabat itu mengungkap amalan mereka? Bukankah harusnya kita itu menyembunyikan amalan supaya hati kita terjaga? Benar nggak? Kenapa para sahabat malah mengungkap amalan mereka? Terlebih lagi ketika perang, Nabi mengatakan siapa yang mau bersedekah, siapa yang membantu ini. Atau misalnya juga di masjid, pembangunan di masjid, siapa yang membeli semen, siapa yang membeli pasir, siapa yang membeli ini, diungkap semua. Ada beberapa amalan yang memang harus diungkap jamaah. Nah, ini mungkin pertanyaan kita, kenapa para sahabat yang harusnya mereka menyembunyikan amalan, malah mereka ungkap amalan tersebut. Mereka buka amalan itu. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita membaca ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan demikian. Kalau jamaah lihat coba dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Surah Al-Baqarah ayat 271. Allah katakan, in tubdus sadaqati fani'immahi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian membuka sedekah kalian, mengumumkan sedekah kalian, apa kata Allah? Fani'immahi. Itu nikmat. Itu termasuk nikmat. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau sekiranya kalian sembunyi-sembunyi memberikan sedekah tersebut, kemudian kalian berikan kepada orang fakir, fa khairun. Ini termasuk kebaikan. Di sini Allah tidak menyalahkan orang yang mengungkap sedekahnya. Orang yang mengumumkan sedekahnya Allah tidak menyalahkan. Allah katakan, in tubdus sadaqati fa ni'immahi. Ketika engkau memberikan sedekah dan engkau ungkap sedekahmu, itu nikmat. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kau sembunyi-sembunyi dalam memberikannya, itu kebaikan. Jadi menunjukkan bahwa
permasalahan ikhlas enggak ikhlas itu urusan hati. Tetapi mengungkap sedekah terkadang dibolehkan dalam syariat, dan bahkan ada maqasid syariahnya, ada maksud. Kenapa para sahabat itu mengungkap sedekah mereka? Supaya orang-orang lain bisa terpacu untuk bersedekah. Seperti tadi Umar bin Khattab. Kenapa beliau bersedekah setengah harta? Karena beliau pikir bahwasanya enggak ada seorang sahabat yang mampu mengalahkan beliau dalam beramal. Ternyata Abu Bakar mengalahkan beliau. Paham jamaah sekalian? Rahimakumullah jami'an. Jadi di sini kata Nabi SAW, innaka lan tukhallafa fata'mal amalan tabtaghi bihi wajah Allah. Wahai Sa'ad, ketika engkau mengamalkan sebuah amalan, kemudian amalan tersebut diwariskan kepada orang-orang setelahmu. Mereka melihat bagaimana engkau berperang, mereka melihat bagaimana engkau berdakwah, mereka melihat bagaimana engkau sedekah, mereka melihat bagaimana amalan-amalan kebajikanmu. Itu semua menjadi pemantik mereka untuk senantiasa ingin sepertimu. Maka beliau mengatakan, illazdatta darajatan wa rif'ah. Ingatlah, tatkala banyak yang menirumu dalam sebuah amalan, engkau itu tinggi di hadapan Allah. Dan kita tahu jamaah, ketika kita mengajarkan orang lain sebuah amalan, sebuah ibadah, kemudian ibadah tersebut dikerjakan oleh orang, maka kita akan mendapatkan pahala yang mengerjakan. Nabi SAW mengatakan demikian, man da'a ilal huda, barang siapa yang mengajak orang untuk hidayah, untuk taufik, mengajak orang untuk kebajikan, mengajak orang untuk berbuat baik, kana lahu mithlu ajri man tabi'ah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala orang yang ngikutin dia. Jadi kalau kita ngajarin, misalnya ngajarin Al-Fatihah kepada anak-anak kita, anak kita 10 orang, satu anak punya murid nantinya 100 orang, satu muridnya itu punya murid 100 lagi, apa enggak MLM itu? Nah ini demikian jamaah, ketika seseorang itu mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengerjakan apa yang dia dapatkan, kita akan mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad, kalau engkau mengajarkan sebuah ajaran atau engkau mengerjakan sebuah amaliyah dan amaliyahmu diikuti oleh orang-orang setelahmu, maka tidaklah dan tidak bukan engkau akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat kata Nabi, wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, semoga ketika engkau mengajarkan sebuah ajaran kepada orang, banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ajaranmu. Banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang kau pelajari. Sebagian riwayat para ulama mengartikan wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun. Sebagian di antara para ulama mengatakan, dan semoga Allah memanjangkan umurmu hai Sa'ad, hingga orang-orang lain mereka bisa mengambil manfaat dari ilmu yang telah kau pelajari. Wa yudarra bika akharun, dan sebagian yang lain mereka mendapatkan apa yang mereka tidak inginkan darimu. Maksudnya apa di sini jamaah? Mereka terusir dari kampungnya. Nanti akan kita jelaskan. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Kata Nabi SAW, ya Allah, manfaatkanlah untuk para sahabat-sahabat kami hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke tempat awal mereka hijrah. Lakinil ba'isu Sa'ad ibn Khawlah. Akan tapi orang yang merugi adalah Sa'ad ibn Khawlah. Nah, 4 menit lagi jamaah. Dari perkataan Nabi SAW, Nabi mengatakan wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun. Nabi di sini mendoakan Sa'ad, wahai Sa'ad, sepertinya umurmu panjang. Sepertinya umurmu panjang. Padahal kita tahu
di tahun ke-8 Hijriah, saat ini lagi sakit parah orang yang punya banyak harta. Kalau sekiranya aku meninggal, hartaku boleh enggak 2/3 buat orang lain, 1/3 buat anakku. Berarti kan ini lagi parah-parahnya sakit. Tapi Nabi mendoakan Sa'ad, wahai Sa'ad, semoga umurmu panjang. Ternyata jamaah sekalian rahimakumullahu jami'an, umurnya Sa'ad ibn Abi Waqqas panjang. Beliau radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa beliau tidaklah meninggal kecuali beliau sudah membuka perbatasan Irak. Jadi beliau sehat lagi setelah Nabi SAW doakan. Buktinya beliau bisa berperang lagi, dan bahkan di Irak beliau menjadi panglima perang di sana. Irak kebuka. Kemudian disebutkan juga jamaah sekalian rahimakumullahu jami'an, beliau juga membuka kota-kota di Persia. Jadi panglima perang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan masya Allahnya banyak dari tangannya Sa'ad ibn Abi Waqqas orang-orang yang masuk Islam. Ini kebenaran dari omongan Nabi tadi. La'allaka an tukhallafa, wahai Sa'ad, semoga engkau diberikan umur yang panjang, hatta yantafi'a bika aqwamun, sampai orang-orang kaum-kaum yang belum pernah engkau kenal mereka mendapatkan manfaat darimu. Sa'ad ibn Abi Waqqas umurnya dipanjangkan oleh Allah. Dia bisa menjadi panglima perang. Ini salah satu tadi yang kita jelaskan, salah satu hal positif. Tatkala kita jenguk orang sakit, doakan umurnya panjang. Tapi ada sebagian di antara manusia jamaah sekalian enggak mau doain umurnya panjang. Doain supaya umurnya berkah. Benar, umurnya berkah. Tapi apa salahnya kalau kita mendoakan orang umur panjang dan berkah? Bagus gak umur panjang dan berkah? Alangkah banyaknya orang-orang yang mereka punya umur panjang tapi tidak berkah. Dan ada beberapa di antara manusia mereka punya umur panjang, berkah juga umurnya. Nah yang kita mau seperti ini, punya umur panjang dan berkah. Nah, jadi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau bisa membuka negara Irak dan sebagian kota-kota di Persia sana. Dan orang-orang juga mendapatkan manfaat dari pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, sampai beliau radhiyallahu anhu disebutkan beliau tidak hanya meninggalkan anak cuman 1 orang perempuan, tapi disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau rizki anak laki-laki 10, anak perempuan 10. 20 total anaknya. Dan beliau meninggal, di saat itu beliau meninggalkan harta sekitar 250.000 dirham. 250.000 dirham. Nah, beliau meninggal di tahun ke-50 Hijriah, dalam riwayat beliau meninggal di tahun 55 Hijriah. Jadi masih dipanjangkan oleh Allah berapa tahun berarti? Dari tahun ke-8 ke tahun 55 47 tahun. Allah masih memanjangkan umurnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Insyaallah akan kita sebutkan lagi faedah-faedah di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.